Ada apa di balik amalan bismillah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini dalam pertemuan ini kami akan belajar tentang bismillah, mengingat pentingnya bismillah. Karena bismillah itu istilah orang Jawa, kalimat sepele tapi lek ora iso ya dadi gawe. Karena ada yang mengartikan juga bismillah itu adalah rangkuman dari Al-Qur'an. Jika kita tahu makna dan rahasia yang ada di dalam bismillah itu luar biasa, makanya secara syariat dulu kita belajar bismillah ya, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ dalam ta'addub atau dari sisi ibadah, ubudiyah atau ta'addub itu adab kita kepada Allah. Tentunya di situ ada aturan. Mengawali segala sesuatu dengan membaca bismillah, itu aturannya. Namun mengawali segala sesuatu dengan bismillah itu terkadang kita sulit karena kurang terbiasa. Mengawali sesuatu dengan bismillah tentu terlihat sederhana untuk diucapkan, namun tanpa kita sadari masih banyak orang yang muslim yang kerap kali melupakan kalimat tersebut, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Contoh sederhananya, saat kita mengawali untuk menyantap makan, memakai pakaian, mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya, pasti tidak sedikit dari kita pernah lupa untuk mengawalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Hal ini tentu amat disayangkan karena keberkahan yang akan kita terima akan terputus. Pada hakikatnya, seorang muslim dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat ingin mengerjakan sesuatu, bahkan sekecil apapun pekerjaan itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan makna singkat, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu makna singkatnya. Adapun penjelasan dari kitab Safinatun Najah, referensi dari kitab Safinatun Najah, yakni huruf ba pada bismillah mempunyai posisi sebagai huruf jer yang memiliki ikatan itu ta'aluk, keterkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya yang pada bismillah ini ikatannya atau ta'aluknya memang dibuang. Maksudnya di situ membuang kira-kira kata-kata yang dibuang seperti ini. Ai abtadi'u. Maksudnya abtadi'u itu adalah aku mulai. Kemudian akan berbunyi abtadi'u yang artinya aku memulai. Dan bismillah yang berarti saya atau kita memulai dengan menyebut nama Allah. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan semacam sebuah pernyataan seorang hamba kepada yang Khalik. Nah, itu. Untuk mengucapkan harus berada di alam sadar, bahwa kita sadar tanpa mendapatkan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kerjakan tidak akan berjalan dengan lancar. Kita harus menyadari keterbatasan dan kekurangan diri kita. Namun setelah kita memahami dan menghayati makna bismillah ini, kita merasa memiliki power dan menumbuh rasa percaya diri, karena pada saat itu kita telah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan muncul sebuah optimis dalam bekerja dan sugesti kita kepada Allah yang sangat kuat. Inilah mengapa betapa pentingnya mengawali ucapan bismillah saat hendak melakukan segala sesuatu,
Dengan membaca bismillah, apa yang kita perbuat akan mendapatkan kelancaran atau kemudahan. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim sendiri merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari zikir umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan saat kita memulai membaca Al-Quran, pasti kita sudah melafalkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap hendak melakukan segala sesuatu, niscaya ucapan Bismillah tersebut dapat membawa suatu keberkahan dan kebaikan. Dengan kita memahami makna Bismillah, tentunya hal ini akan membuat kita semakin sadar tentang keutamaannya di kehidupan kita sehari-hari. Adapun dalil yang menyatakan tentang memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillah banyak banget diterangkan dalam hadis. Di antaranya kullu mri'in dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi faul abtar. Segala urusan yang penting la yubda'u bihi bismillahi, yang dimana tidak dimulai dengan melafalkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka urusan tersebut akan berkurang atau terputus atau mubatir atau bubar. Ada lagi hadis mengatakan kullu kalamin aumri indibalin, setiap perkataan atau kalimat atau dan urusan yang penting layuf tahu, yang tidak dibuka bizikrillah, dengan zikir dengan Allah, bahwa abtar, maka urusan atau kalimat tersebut akan abtar. Abtar itu mubatir muspro. Auqala aku tahu, bisa dikatakan juga akan terputus. Kullu mri'in dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Segala urusan yang penting la yubda'u bihi, yang tidak dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, urusan tersebut yomus progo. Kulumriin dibalin la yubda'u bihi bilhamdi aqta'u, segala urusan yang penting la yubda'u bihi bilhamdi, yang tidak dimulai dengan lafaz memuji kepada Allah, aqta'u, maka ya akan terputus. Nah, di sini yang terakhir ini agak berbeda dikit, bilhamdi bukan bismillah. Maksudnya beda kalimat tapi sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kandungan kalimat pujian Rahman Rahim. Di sini alhamdulillah, jika memang itu dengan lafaz alhamdulillah juga pujian, karena pujian kepada Allah itu banyak sekali. Nabi Muhammad SAW memulai nulis kepada Raja Hercules dengan menggunakan bismillah. Tidak dalam konteks menulis surat saja, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengawali khutbah pun diawali dengan alhamdulillah, selalu memuji kepada sifat Allah. Dalam kitab kuning atau dalam kitab Al-Mausu'ah tentang fikih ini menganjurkan beberapa kegiatan yang dimulai dengan membaca bismillah. Diantaranya yang pertama saat membaca Al-Quran, saat menaiki kendaraan, 3 sekali masuki atau keluar rumah atau masjid, 4 menghidupkan lampu atau mematikan lampu, 5 ketika mulai bersetubuh bagi yang sudah dihalalkan, yang ke-6 pada saat imam menaiki mimbar, yang ke-7 pada saat hendak tidur, yang ke-8 pada melakukan sholat sunnah, yang ke-9 pada saat menutup bejana atau wadah seperti teko, panci dan lain sebagainya, ketika menutup dengan mengucapkan lafaz bismillah. Yang 10 pada saat menulis atau mengetik, pada saat menutup mata mayit
atau hendak memasukkan ke liang kubur, baca bismillah. Pada saat meletakkan tangan ketika hendak membaca doa ruqyah pada orang yang sakit, nah ketika kita jadi dukun ini. Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa bacaan basmalah atau bismillah mempunyai kalimat lengkapnya, yakni bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim atau bahkan kita melupakannya secara sengaja, maka hukumnya tidak ada dosa. Namun jika kita mengucapkan bismillah saat memulai suatu kegiatan atau pekerjaan, kita mendapat pahala. Nah, terus keutamaannya bismillah, adapun beberapa keutamaan yang kita dapatkan pada saat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, diantaranya yang pertama, kita semakin dekat kepada Allah. Nah, ini banyak diterangkan dalam hadis yang artinya diantaranya seperti ini. Telah diceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Ja'far. Nah, menceritakan ini namanya sanad. Dari ini ke ini, dari ini. Intinya atau matan hadisnya bahwa Utsman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bismillah. Lalu beliau menjawab, bismillah merupakan suatu dari nama-nama Allah. Antara dia dan asma Allah Akbar jaraknya tiada lain hanyalah seperti antara bagian hitam dan antara hitam dari bola mata yang putih. Nah, itu dari bola mata dan bagian putihnya, karena saking dekatnya. Diumpamakan ya, di antara asma-asma Allah itu ada namanya Asmaul Mu'azzam atau Asmaul Akbar. Nah, Asmaul Mu'azzam dan Asmaul Akbar itu kelebihannya itu ketika diucapkan, belum aja diucapkan, bahkan dalam sebuah keterangan ijek kerenteknya apa sing dijaluk mesti dikabulne dening Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebagian dari rahasia bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat itu Nabi Sulaiman Sayyidina Utsman bertanya kepada Rasulullah tentang Asmaul Akbar atau Asmaul Mu'azzam itu tadi. Asmaul Mu'azzam itu letaknya di mana? Saking dekatnya diibaratkan oleh Rasulullah itu di antara hitam dan putihnya mata kita, artinya hitam bola mata kita dan putihnya bola mata kita. Ada lagi yang meriwayatkan dari Abdul Karim Abu Umayyah dan Abu Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, fadilah yang berikutnya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz bismillah. Ini sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Ibnu Murdawih, pernah meriwayatkan sanadnya melalui Abdul Karim sampai dengan Jabir ibnu Abdullah menceritakan pada saat diturunkan kalimah bismillahirrahmanirrahim, seluruh awan berlari ke arah timur. Setelah itu angin hening tidak tertiup sana ke sini, lautan mulai menggolak, bahkan semua binatang langsung mendengar dengan telinga mereka masing-masing, dan seluruh setan mulai dirajam di langit. Pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kemuliaan dan keagungannya bahwa tidak sekali-kali asma yang ia miliki, yaitu bismillahirrahmanirrahim, diucapkan terhadap sesuatu hal melainkan dia sudah pasti memberkahinya. Artinya bismillah ketika diucapkan pada segala sesuatu itu oleh Allah tetap akan diberikan sebuah keberkahan, baik diucapkan dalam sebuah pekerjaan
baik diucapkan dalam sebuah benda. Nah, inilah awal-awalnya munculnya ahli wifik atau ahli asma, karena di sini memang udah ada dalilnya atau ada dasarnya. Banyak orang yang menggali kunci rahasia sukses dengan bismillah. Raja Sulaiman atau sukses dengan Raja Sulaiman, ada istilah Raja Sulaiman. Bagi penganut ilmu hikmah, tentu mengenal asma Sulaiman hingga doa Sulaiman Kubro. Bagi penggemar benda mistik tentu mengenal Jin Sulaiman atau legenda Jin Sulaiman. Mereka mencoba menggali dari sisi metafisik atau sisi kuantum. Benarkah itu kuncinya? Sesungguhnya perubahan diri serta semesta dunia ini. Sesungguhnya perubahan diri serta semesta dunia ini itu melibatkan dua dimensi, yaitu di metafisik atau kuantum dan dimensi makna atau hikmah pikiran. Maka bila hanya mengasah potensi kuantum atau metafisik saja tanpa melibatkan dimensi pikir analogi, tentunya kurang sempurna perubahan serta kemajuan hidup manusia. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan atau bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surat Ali Imran ayat 190. Allah menganugerahkan Al-Quran. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Firman Allah surat Al-Baqarah 269. Rahasia bismillah. Di sini akan kami sampaikan sebagian dari rahasia bismillah. Rahasia bismillah di sini tidak diterangkan secara vulgar dikarenakan aturan. Untuk itu harap direnungkan masing-masing. Jangan lupa berdoa dulu. Rahasia bismillah ke-1. Yang pertama, ba, huruf ba. Huruf ba itu adalah filosofi dari hudhud. Hudhud itu adalah burung yang disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat ke Ratu Bilqis. Padahal begitu banyaknya huruf yang ada di dalam Al-Quran, mengapa diawali dengan ba atau huruf ba? Itu adalah hudhud. Makanya Nabi Sulaiman menulis surat isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya disebutkan dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang terdapat dalam surat An-Naml. Yang disuruh membawa surat adalah burung hudhud ke Raja Bilqis. Ratu Bilqis takluk kepada bismillahirrahmanirrahim, tidak usah memakai senjata. Yang kedua, rahasia bismillah bisa menaklukkan jin. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 kali, artinya
Dalam hal ini 1000 kali itu artinya zahir dan batin harus membaca. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 5000 kali, tetap tidak berhasil. Karena apa? Yang membaca bibirnya saja. Itu sebabnya tidak tahu rahasia. Kalau tahu rahasia bak, maka akan jadi bakok atau langgeng. Langgeng dalam hal apa? Langgeng dalam hal permohonan atau kerenteke atau rahasia bak. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim baru sampai pada Ar-Rahman saja sudah diberikan apa yang diminta. Sebab membaca itu bukan hanya zahirnya saja atau bibirnya saja, tapi hatinya juga membaca. Kalau tahu rahasia huruf ba baru akan diterangkan secara cara mengamalkannya. Yang ketiga, tanpa bismillah segala amal kita akan terputus atau abetar tadi. Banyak hadis yang menerangkan demikian. Sudah saya bacakan tadi. Itulah diantara beberapa fadilah-fadilah atau rahasia-rahasia bismillah yang dapat kita terangkan pada saat ini. Untuk selebihnya kita terangkan pada pertemuan besok atau pada konten yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini supaya Anda bisa mengikuti perkembangan video-video kami yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.